Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020. Hari ini kita masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah kita. Kami menyampaikan warta lisan untuk kita. Kami atas nama BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga mengucapkan selamat Hari Raya Pendidikan Teologi GKE tahun 2020 dan selamat Hari Ulang Tahun Kelahiran dan Hari Ulang Tahun Pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya Maha Besar Tuhan kita, Yesus Kristus, memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kebaktian kategorial untuk sementara ditiadakan. Hanya dilaksanakan kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur. Mulai tanggal 1 Agustus 2020, kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga dengan ketentuan kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak mengundang banyak orang. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta dan dibantu oleh 2 orang penetua atau diakon. Untuk kunjungan kasih, hari ulang tahun pernikahan, dan kunjungan kasih kedukaan masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat kita yang mengalami musibah kedukaan, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga tetap akan melayani. Untuk berita keuangan, silakan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup calon jemaat GKE Panenga, dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKE Panenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKE Panenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi GKE dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini mengambil tema Aku adalah Alfa dan Omega, dan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab. Adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya.
Jemaat kami undang menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, baitnya yang pertama hingga yang kedua, Muliakan Tuhan Allah. Kita akan mengawali ibadah dengan menerima khotom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Litani pujian yang kita bacakan secara bersahut-sahutan. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Terpujilah Allah yang maha adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami berontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 hingga bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu, serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami, untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang dibacakan demikian, dengan perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya.
Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang, yang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang ke-1 hingga bait yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, baik yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat, STH. Dipersilahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Karena di hari pendidikan teologi Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, Engkau tetap menjaga, memelihara, menyertai kami, bahkan memimpin kami. Dan ketika saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu, Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Allah, hanya kepadamu dan di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20,
yang dibacakan demikian. Dengan perikop tentang nasihat sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kurang lebih 3 bulan yang lewat, ada dalam berita bahwa seorang anak mengaku kepada keluarganya bahwa ia telah berbuat dosa. Hal tersebut menimbulkan kemarahan yang sangat besar di kalangan keluarganya. Karena apa yang diperbuat oleh anak tersebut dianggap membawa aib bagi seluruh keluarga besar. Dalam kemarahan tersebut, si anak yang mengaku berdosa itu dipukuli sampai mati oleh keluarganya. Hal ini mengingatkan saya bahwa beberapa tahun yang silam ada seorang remaja yang sampai muntah darah dipukuli oleh keluarganya karena dianggap juga berbuat dosa. Cara mendidik seperti ini bukanlah cara yang memberi efek jera, tetapi merupakan cara yang sadis dan tidak manusiawi. Memukuli sampai muntah darah atau bahkan sampai meregang nyawa bukanlah solusi yang baik. Kita betul-betul prihatin dan mengecam apabila ada saudara kita yang berbuat demikian. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita bisa saja terbawa emosi apabila tindakan dosa saudara kita tersebut bisa mempermalukan seluruh keluarga besar atau bahkan jemaat kita. Akan tetapi, bertindak kasar atau semena-mena akan menempatkan kita juga sebagai pendosa. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk bertindak semena-mena terhadap keluarga atau saudara kita yang berbuat dosa. Dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, Tuhan Yesus mengajarkan kita cara mendidik yang benar. Ketika ada anggota keluarga kita atau anggota jemaat yang berbuat dosa, maka Tuhan Yesus katakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Hal ini dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak merasa malu. Jadi dengan ditegur di bawah 4 mata, tentu ada dialog yang baik di sana dengan keluarga atau saudara kita ini. Kita menegur karena kita sayang. Jikalau ia mau mendengar, itu yang kita harapkan. Tetapi kalau ia tidak mau mendengar, ajaklah 1 atau 2 orang. Selain untuk membantu menasihati, 1 atau 2 orang ini juga bisa menjadi saksi bahwa orang yang berbuat dosa ini sudah ditegur atau dinasihati. Kalau tetap tidak mau mendengarkan, maka kita akan membawa masalah tersebut dalam pertemuan jemaat. Maksudnya agar jemaat bisa membantu, memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik. Tahap-tahap ini dimaksudkan agar yang berbuat dosa tadi bisa kembali ke jalan yang benar. Tetapi kalau nasihat sampai tahap terakhir tidak diterima,
maka Tuhan Yesus mengatakan orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah saling menegur dan mengingatkan dengan cara yang manusiawi. Tahapan-tahapan ini harus dilalui untuk menghindarkan kita dari menegur dengan kata dan cara yang kasar dan tidak manusiawi. Kita menegur bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mendapatkan kembali anggota keluarga atau saudara kita ini yang bagaikan domba yang sesat, agar kembali ke jalan yang benar. Ketika kita menegur, hendaklah terlebih dahulu kita membawanya dalam doa. Sebab Tuhan Yesus dalam nats ini berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk bertindak semena-mena terhadap saudara kita yang berbuat dosa. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajarkan untuk memaafkan atau mengampuni. Dan dalam nats ini, menegur atau menasihati dengan cara manusiawi. Karena itu jadilah teladan dalam mengikuti apa yang Kristus ajarkan. Agar banyak saudara kita yang tersesat dan berbuat dosa dapat kita ajak kembali ke jalan yang benar, sehingga nama Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dipermuliakan. Amin. Selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.
Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau mengajar kami agar saling menegur dan menasihati dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari pendidikan teologi Gereja Kalimantan Evangelis ini kami berdoa khususnya untuk Sekolah Tinggi Teologia Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak, agar Tuhan Yesus selalu menyertai kedua perguruan tinggi ini, sehingga para mahasiswa-mahasiswi diajar dan dididik serta dipersiapkan sebagai pelayan Tuhan yang setia bekerja di ladang-Mu. Kami juga berdoa bagi para dosen sebagai tenaga pendidik, agar dapat membagikan ilmunya sebagai bekal bagi para mahasiswa-mahasiswi dalam melayani. Berkati hidup para dosen di sana, berkati pula keluarga mereka, agar hidup mereka berlimpah dan kasih karunia dan berkat yang datang dari Tuhan. Demikian pula kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami sekalian jemaat-Mu, baik usaha dan pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, para pelajar dan mahasiswa, pemuda dan remaja, orang tua, janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, para pendeta, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, koster gereja, maupun pemimpin bangsa dan negara kami. Tolonglah pula mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, agar tetap bersemangat dan dipulihkan oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu yang telah kami terima. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi dengan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 294, bait yang ke-1 dan seterusnya. Beribu lidah patutlah.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di calon jemaat GKE Panenga. Dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, puji-pujian dengan judul Pegang Tanganku. Tuntun aku dalam